Oke. Nah, sebelum itu nih, kan kakak pasti belajar lah, belajar banget kan? Belajar kan? Betul. Belajar. Banget. Belajar dari entah itu try out, entah itu Mm-mm. dari buku-buku TKA kakak, ya Mm-mm. materi-materi di kelas juga kan ya. Iya. Nah, itu kira-kira ada gak sih materi-materi atau kisi-kisi yang masuk ke soal TKA? Kalau dari soal-soal yang diberikan dari sekolah, terus yang dari buku-buku sekolah, tryout yang dikasih Heeh, oleh MGMT. MGMT. Heeh. SPOTLITE Spotlight. Halo semuanya, selamat datang di Spotlight Seven Podcast Literasi. Bersama bintang tamu kita kali ini, yaitu dari kakak-kakak kelas 9 yang barusan selesai ujian TKA nih. Sambut dulu Kak Kevin dan Kak Zaza. Halo. Nah, Kak, di sini aku mau nanya-nanya nih, sekalian sharing-sharing juga kali ya ke adik kelas maupun kelas 8, kelas 7 maupun ke jenjang bawahnya juga ya yang persiapan untuk TKA SMP ini. Ya, oke, langsung saja kita mulai ke pertanyaannya nih. Dari awal kakak bangun pagi nih. Dari awal kakak bangun pagi tuh perasaan kakak apa? Pas sadar kalau hari ini sudah waktunya TKA. Gimana nih Kak Kevin? Oke, mulai dari aku ya. Jadi otomatis kan kita masih di rumah, otomatis buku-buku masih lengkap tuh di meja. Iya, Karena betul tuh. malamnya kita masih belajar karena udah Iya. H-1 nih harus belajar malamnya. Otomatis buku-buku masih ada di meja dong. Jadi kita tuh bangun-bangun langsung buka catatan. Aduh, paham gak ya? Aduh, bismillah. Ya, pokoknya kita langsung buka buku, ngeliat. Jadi langsung nge-scan. nervous ya, takut materi yang di kepala dari berbulan-bulan lalu itu hilang. Iya, Betul. derdek banget Gede banget nih. Kak Heeh. Zaza juga sama ya? Iya betul, belajar, buka buku pagi itu, sholat, Oh, baca sholat. doa, Sholat iya. paling pertama gak sih? Iya, Iya. Paling utama ya kan? Harus imbang tuh, apa Betul. tuh jalur langit dan juga belajar Iya. kita. Heeh. Lalu pas sampai di sekolah, sampai di kelas sebelum ke ruangan TKA, gimana sih perasaan kakak pas di kelas? Oke, ini kita masih di kelas ya, belum masuk ruangan Iya ya? betul, masih di Nah, kelas. di kelas ini kan kita udah dekat banget sama kegiatan TKA. Otomatis kita harus ngumpulin HP nih. Nah, pas HP kita udah dikumpulin, itu rasanya, materinya aku inget gak ya? Otomatis, bu, HP-nya bu, mau lihat dulu bu. Nah, terus udah dikumpulin lagi nih. Tapi pas kita udah ngumpulin lagi kayak, aduh, tadi materi yang ini hafal gak ya? Balik lagi, bu, HP-nya bu. Astaga, berarti ngebet minta HP ya karena Iya. takut materi hilang. Lagi-lagi Iya. takut materi hilang. Padahal gak kemana-mana tuh materi. Iya, cuma ketutup karena anxiety aja. Iya, anxiety. Oh Oke, my God. kita lanjut pas ke ruangan TKA. Gimana sih? Pas kakak sebelum mulai tuh dredeg banget kah? Atau sebelumnya lebih dredeg? Saat masuk ruangan ujian itu benar-benar udah tenang, harus tenang pokoknya. Oh, Karena sebelum kita masuk ke ruangan, kita sempat doa juga bersama. Iya, Oh. satu kelas kita gandeng Pegangan bareng-balik. tangan. Pegangan tangan. Gemes Gini. kayak gini. Pokoknya kita bikin lingkaran Nangis, gitu. nangis semuanya nangis. Iya, Ada yang nangis? ada 3 anak kalau nggak salah nangis. Karena Oh. kan pressure banget kan buat kita. Iya kan. sih, Heeh. bener. Apalagi kita masih pertama ya mengalami. Ya ini kan angkatan pertama yang mencoba TKA gitu ya. Iya. Aduh, kerasa banget pressure-nya, kerasa kok. Aku juga kerasa banget pressure-nya. Oke, masuk nih ke soal-soal TKA. Nih Kak, aku mau nanya, kakak kan pasti nemulah soal-soal yang sulit di TKA kemarin. Nah, kira-kira kakak kerjain soal yang sulit dulu atau pilah-pilah? Jadi kerjain soal yang gampang dulu. Sebenarnya kita jangan pilah-pilah ya, karena kalau kita pilah-pilah itu, misal kalau kita nggak bisa soal 1 dan kita lanjut ke selanjutnya, kita tuh bakal kayak, aduh, nomor 1 udah susah kok, nomor 2 lebih susah nih. Akhirnya kita malah stres karena kita nggak bisa ngerjain Oh soal iya, tambah ke tersebut. pressure juga ya. Iya, malah ke pressure dan kita malah burn out. Jadi kalau udah ngadepin soal pertama, hadepin dulu sampai nggak bisa. Kayak kerjain sampai habis. Ternyata kita ketemunya tuh nggak ketemu. Ya udah kita lanjut. Terus kedua, alhamdulillah udah ketemu, kita lanjut lagi. Pokoknya jangan dipilah. Cobain aja satu-satu sampai benar-benar nggak bisa. Oh gitu, berarti cobain satu-satu. Kalau misalkan nih kita benar-benar stuck banget di soal satu ini, gimana tuh Kak? Nah itu baru di skip Kan karena ada di Iya, baru di pilihannya skip tuh ya. ragu-ragu gitu kan. iya, Oh, pilih ada ragu-ragu. ragu-ragu. Untuk Ragu-ragu dicek itu. untuk
untuk nanti apa? Nanti saat koreksi Ya, ya. pas koreksi. Jadi kita bisa klik ragu-ragu ya kalau misalkan gitu nanti ada fiturnya kan ya. Iya. Itu fitur kan, sebuah fitur biar kita bisa Kembali ke soal ulas itu balik ke lagi. soal sebelumnya. Oke. Nah, sebelum itu nih, kan kakak pasti belajar banget kan? Belajar kan? Betul. Belajar dari entah itu try out, entah itu dari buku-buku TKA kakak, ya materi-materi di kelas juga kan ya. Iya. Nah, itu kira-kira ada gak sih materi-materi atau kisi-kisi yang masuk ke soal TKA? Kalau dari soal-soal yang diberikan dari sekolah, terus yang dari buku-buku sekolah, tryout yang dikasih oleh MGMP, itu semuanya muncul kok. Muncul. Pokoknya ditekuni semua materi dipelajari, dipahami. Betul. Ya. Oke. Terus kira-kira ya apa sih Kak untuk adik kelas ya? Untuk adik kelas tipsnya apa nih untuk adik kelas? Kalau matematika sama kayak fisika, kita harus pahami konsepnya ya, bukan dihafali. Karena kalau dihafali tuh gak bakal masuk. Terus juga buat adik di kelas lebih baik belajar hamin berapa bulan sebelum TKA. Iya. Betul. Karena kan masih untung kalau SMP kita masih ada beberapa bulan untuk belajar. Iya. Sebenarnya kasihan untuk SMA sih, karena mereka tuh cuma berapa bulan. November kan waktu itu. Hah? TKA SMA itu November? Iya, tahun kemarin 2025. Deket banget dari Cuma punya 3 bulan kalau nggak salah kan. dari pengumuman langsung ada itu. Pressure banget, oh my god, I love you kakak-kakak SMA. Itu kerasa banget itu pasti. Jadi karena mumpung kelas 7, 8 dan juga SD masih ada punya waktu yang lama. Iya, betul. Digunakan dengan baik untuk memahami konsep-konsep matematika dan juga bahasa Indonesia. Iya, hamin berapa tahun itu udah harus dipelajari ya. Hamin 1 tahun nih. Oh iya, nggak cuma matematika, untuk meningkatkan bahasa Indonesia nih, dan juga biar kita handal dalam bahasa Indonesia, kita tuh sering kan untuk membaca buku, meskipun itu dari novel kayak novel fantasi, itu nggak apa-apa dibaca terus. Karena apa? Kita itu karena ada sih materi-materi yang munculin tentang novel. Oh iya sih, karena bahasa Indonesia juga ya. Kayak Majas. Majas itu kan bisa kalian di PUBI. Iya, PUBI. betul, PUBI. Oke, setelah itu ada nggak ya selain tips-tips itu pesan untuk adik kelas kayak semangat kek atau apa gitu? Sesusah-susahnya matematika ya, jangan pernah menganggap matematika itu susah. Karena pertama kali kalian kalau udah nganggap matematika itu susah juga susah kalau kalian untuk belajarnya. Jadi selalu anggap matematika itu susah. Meskipun kadang bikin kepala sakit sih, tapi selalu anggap matematika itu susah. Biar kita juga bisa menganggap kayak sehari-hari gitulah, biar gampang masuk ke kita juga. Iya. Selalu anggap matematika susah. Waduh, biasanya ya untuk parameter-meter matematika nih, anggapnya tuh matematika kan gampang kok. Ada kan lagunya? Matematika ilmu yang menyenangkan. Jangan diingat yang di versi dieditnya itu, jangan diingat ya. Jangan. Oke, selain itu apalagi yang bisa aku tanyakan? Metode belajar teman-teman? mungkin. Metode belajar bisa banget. Untuk kelas 7 mungkin sudah menemukan cara mereka belajar ya. Development dicoba-coba semua metode belajar. Pokoknya kalau kalian search di Google itu ada beberapa persen efektivitas untuk tipe-tipe belajar. Oh ya, benar. Di situ ada piramid. Contoh tipe-tipe belajar. Okay. Dan untuk menarik group discussion itu kan 75%. Yeah. Nah, aku coba nih. Kita itu kayak belajar. Aku tuh ngajarin temanku. Wah, ternyata aku cocok nih. Aku pas ngajarin temanku, aku langsung nancep dan juga teman-temanku juga nancep. Jadi aku ketemu nih bahwa metode belajar itu mengajari teman-temanku. Oh, berarti itu sangat amat efektif juga ya metode belajar. Setiap orang kan beda-beda tuh. Ya, jadi kita harus mencari jati diri kita belajarnya juga di mana nih, enggak cuma dari benar. Itu efektif banget sih. Aku juga pernah menerapkan metode belajar group discussion ya seperti kakak omongan tadi dan emang benar-benar bikin nempel di otak daripada metode belajar yang kita belajar sendiri atau aku ingat sendiri. Bestie banget deh. Twins. Nah, mungkin segitu aja gak sih yang bisa kita tanyakan kepada kakak kelas 9 yang barusan selesai TKA ini? Oke, sebelum kita tutup, mari kita kata-kata dulu, kata-kata hari ini. Pokoknya untuk adik-adik
SD yang masih kelas 1 sampai berapa itulah. Dan juga adik-adik kelasku 7 dan 8. Kalian tuh selalu semangat belajar, jangan pernah Semangat menyerah. belajar. Karena sesusah apapun matematika, kalian pasti bisa kok. Cuma kalian belum megang aja konsepnya. Oh, Iya. Pokoknya Keren, cari-cari keren. cara dari buku, dari YouTube, coba aja terus. Jangan nyerah. Dari apapun jangan nyerah. Pokoknya belajar terus. oke. Semangat lah. Semangat ya adik-adik. Semangat, semangat. Oke, Kak Zaza mungkin ada kata-kata hari ini Ada nih. dong buat Ada. adik-adik kelas. Semangat. Habis ini tahun depan mungkin kalau misal ada TKA, jalani baca doa, banyak-banyakin berdoa. Terus juga oke. jangan lupa berusaha buat belajar. Jangan malas Betul. belajar. Mm-mm. Dengan adanya kalau misal kalian malas belajar, gimana kalian bisa ngerjain kan? Iya, Iya. betul, betul, betul. Belajar itu sebuah pondasi juga. Betul. Doa juga sebuah pondasi. Iya. Duta doa, duta doa. Keseringan Iya. ibadah. Diseimbangin ya, belajar juga 50%, doa juga betul. 50%. Jangan Iya. jangan doanya 100% tapi Iya. nggak ada belajarnya. Aduh, Iya, betul. eman. Itu kayak berharap banget lah Iya. istilahnya. Allah juga Oke. berharap untuk kita itu berjuang juga. Harus berjuang juga sebelum Ya nggak menghadapi. cuma berharap, coba kita juga berjuang juga. Oke. Oke, jadi segitu aja yang bisa kita bahas di podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya teman-teman. Bye bye. Goodbye Spotlight. Spotlight, sampai podcast literasi.